Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eyang. Ya Allah, bahkan Raja Brawijaya Lur dan juga Tuan Seto, mereka mengetahui tentang apa dari Haroma Pusaka Lailatul Qadar tersebut Lur. Dari cahaya Al-Qadar tersebut luar biasa. Sebentar. Baunya nggak asing teman-teman. Baunya nggak asing Lur. Benar teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad la haula wala quwwata illa billah. Benar teman-teman. Ini nggak asing bagi saya Lur. Aromanya loh, wangi banget Lur. Aromanya wangi banget Lur. Sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Ya ibadillah sholihin. Subhanallah Eyang. Dia sudah di situ saja kamu. Jiyang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Eyang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jiyang. Tiba-tiba yang datang wanginya nggak ketulungan Eyang. Mambu kayak mambu gimana gitu. Wangi. Kenapa? Cungur kamu tidak asing dengan bau saya. Dos. Jiyang. Baunya wangi banget semua. Tidak usah pedulikan baunya. Bau wangi tersebut itu hanya ada di balik upil kamu. Ya. Jiyang. Nun sewu yang ini cucu Eyang semuanya mengucapkan minal aidin wal faizin yang mohon maaf lahir dan batin. Wah. Saya sudah tahu. Dalam doa mereka, saya sudah merasakan tentang apa yang mereka bicarakan. Jiyang. Dos. Jiyang. Kamu udut saja. Saya tahu kamu digerumutin lemut di sini. Jiyang siap yang. Ya. Kenapa tiba-tiba saya datang? Apakah kau tahu, Blendos? Mohon maaf yang. Saya tidak tahu yang. Ya. Begini.
saya sengaja. Dan tadi juga si Seto sama raja itu, mereka berdua mengabarkan bahwasanya mau datang sendiri menemui dirimu. Apakah kau sudah menemuinya? Sampun Eyang, saya sudah menemuinya. Ya. Jadi begini. Dengarkan baik-baik ini. Buat cucu-cucu Eyang semuanya ini. Bagaimana rasa kalian? Apakah kalian bahagia? Setelah 1 bulan penuh kalian menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini. Kalau saya bahagia, Yang. Saya tidak tanya sama kamu, Blendos. Ini buat cucu-cucu yang semuanya ini. Karena apa? Karena masih banyak yang mengeluh. Mengeluh tentang apa, Yang? Mengeluhkan cawete bodol tidak bisa tuku. Oh iya, Yang. Kali itu Mas sama, Yang, sama saya. Cawetnya ada kordenya, Yang. Nah, ya sama kayak kamu itu. Banyak yang mengeluh tentang duniawi. Blendos. Yang duduk dengan tenang. Buka telingamu lebar-lebar. Dan siapkan hatimu untuk menyerap pelajaran yang tak tertulis di buku, tak terucap oleh manusia kebanyakan. Yang insya Allah. Bukan hanya kamu ini, cucu-cucu yang semuanya ini goboknya didengarkan ini ya. Yang hari ini aku ingin kalian belajar dari sebuah cacing. Kenapa kamu belekusan seperti itu, Blendos? Enggak, Yang, cacing uget-uget. Saya kira di bawah saya ada cacing. Ya tentunya kamu itu cacing, kamu kelonderan itu. Itu cacing apa ulat duel? Jiang, Jiang, ini kadang jadi ulat duel yang nyatek. Udah ini, dengarkan baik-baik ini. Cacing itu makhluk yang direndahkan. Seringkali diinjak tanpa sengaja. Seringkali dijadikan bahan dicijikan. Jadi barang yang dibenci manusia. Tak pernah dipuja. Tapi tahukah engkau? Justru dalam dirinya tersembunyi kebijaksanaan yang hidup sangat dalam. Jauh lebih bijak dari manusia-manusia yang sok tahu. Sok tahu diri, sok benar, sok paling luar biasa. Manusia yang begitu amat sombong
dari sedikit ilmu. Namun dia merasa telah melebihi batasan dari manusia itu sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Pertama, lihatlah bagaimana cacing hidup di dalam tanah. Apakah kalian bisa membayangkan? Di dalam tanah begitu gelap, lembab, sempit. Kenapa kamu cengengesan, Blendos? Jiang, mohon maaf saya kalau... mohon maaf Yang. Gak usah dijawab kamu, saya udah tahu ini. Kamu tadi ngomong apa? Jujur. Lembab, sempit, basah, becek kan? Itu turuk itu. Kamu pikirannya kentu saja. Mohon maaf Yang. Ya Yang, ya mohon maaf Yang. Lanjut Yang, monggo. Ini lembab sempit Blendos. Jiang. Tapi ia tetap hidup, tetap bekerja. Ia tak butuh panggung, tak butuh tepuk tangan. Ia diam, tapi jasanya besar. Ia mampu mengemburkan tanah, menciptakan kesuburan, menyuburkan pohon yang kemudian melahirkan atau menghasilkan buah-buah yang kalian makan. Belajarlah dari itu, Blendos. Jiang, belajarlah dari itu ini cucu-cucu Eyang yang pada sombong ini. Jangan kalian sombong ingin dilihat terus. Jika orang bijak tidak butuh sorotan, ia bekerja dalam senyap, tapi manfaatnya terasa. Paham? Insya Allah Yang. Nih yang kedua, cacing itu lentur, ya. Diam kamu Blendos, jangan cangasa sengenges kamu. Jiang, siap, saya mendengarkan insya Allah. Ia tak kaku seperti gatelmu, Dos. Mohon maaf Yang, Jiang. Saya tahu pikiran kamu ini. Ego kamu, maksud saya. Jiang. Ia tak kaku seperti ego manusia. Ia tak keberatan dibelokkan oleh sebuah keadaan. Tak marah jika harus kembali mundur. Ketika ia menemui tanah yang keras, ia akan berusaha mencari celah. Ketika terjebak, ia diam dan mencari jalan lain. Nah, ini kalian harus tahu. Jangan menjadi manusia yang keras kepala. Dunia ini berubah. Masalah datang silih berganti. Jangan selalu ingin dunia mengikuti kehendakmu. Terkadang kau harus belajar untuk menyesuaikan. Apakah kau paham, Blendos? Insya Allah Yang, insya Allah. Insya Allah. Ini buat cucu-cucu saya ini, dengarkan lagi nih. Cacing itu tak pernah berhenti bergerak walaupun lambat. Ia sabar. Ia tak iri pada kupu-kupu yang bisa terbang.
tak cemburu pada kijang yang bisa lari kencang. Ia tak tahu jalan yang sulit. Dia mengetahui semua bahwa kesulitan pasti ada jalan ketika dia mau berusaha. Dan itu sudah cukup, Blendos. Jangan terlalu sibuk membanding-bandingkan hidupmu dengan orang lain. Jalanmu tak harus cepat. Akan tetapi, kau harus terus bergerak. Bergerak bukan hanya dengan kaki dan tanganmu, tapi dengan pola pikir kalian, tergerak dengan hati kalian. Jalanmu tak harus cepat, tetapi harus lebih waspada. Percayakan kepada hati, pikiran, perasaan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham kalian, cucu? Insya Allah yang iya diresapi. Bagaimana, Blendos? Apakah manusia yang sudah terketuk pintu hatinya, yang dimana sebagian besar manusia yang paling beruntung di muka bumi ini, apakah mereka sudah satu persatu telah kau temukan, Blendos? Mohon maaf yang ini belum, mereka terkendala dengan harta benda yang, karena mereka habis lebaran, habis mikirna lebaran kan banyak yang harus dibeli. Nah itu manusia masih terbawa dengan duniawi, bukan mencari hakikat dunia dan akhirat. Mereka akan takut dengan mata dunia, namun mereka lupa dengan hakikat hidup yang sesungguhnya. Sudah disumet, Blendos? Sudah yang? Lihatlah, ketika cacing dipotong, kadang ia bisa tumbuh lagi. Ia tidak mudah hancur. Itulah kekuatan diam-diam yang harus kau miliki. Jangan jadi manusia yang lemah, yang sekali jatuh langsung menyerah. Ingat, dunia ini keras, Blendos. Jiang, tapi kau harus lebih keras dengan cara yang bijak. Luka itu bagian dari perjalanan. Tumbuhlah dari luka, bukan bersembunyi di dalamnya. Cacing tak pernah memilih tanah yang keras atau yang gembur atau yang lembek.
Ia hidup di tempat-tempat kotor, di tempat-tempat hina. Tapi dari situlah ia membersihkan, menyuburkan dari tempat tersebut. Maka tentunya kau pun jangan pilih-pilih tempat untuk berbuat kebaikan. Jangan kau tunggu waktu sempurna untuk membantu orang. Jadilah makhluk yang bermanfaat dimanapun kau ditaruh. Blendos, Jiang, belajarlah dari cacing. Jangan hina apa yang hina di mata manusia. Kadang dari makhluk yang diremehkan tersembunyi hikmah yang mendalam. Jadikan hidupmu seperti layaknya cacing, rendah hati, diam-diam membawa kehidupan. Dan ingat, siapa yang merasa dirinya paling tinggi, dia akan direndahkan oleh alam. Akan tetapi, siapa yang rela merendah akan diangkat oleh langit. Apakah kau sudah mengerti, Blendos? Insya Allah, yang. Insya Allah. Insya Allah, yang. Maka dari itu, perihal ini bukan hanya untuk dirimu saja, Blendos. Ini diutamakan untuk cucu-cucu saya semuanya. Paham? Insya Allah, yang. Bagaimana cucu-cucu saya semuanya? Apakah kalian mau merubah hidup kalian lebih baik dari yang sebelumnya? Berdoalah kalian. Perbaiki jalan hidup kalian. Saya akan melihat siapa saja yang nantinya akan menjadi manusia yang sangat luar biasa. Manusia yang sangat beruntung. Manusia yang sudah diciptakan untuk semua manusia. Memanusiakan manusia. Bukan hanya memikirkan diri sendiri. Namun akan berguna untuk sahabat-sahabat yang lainnya. Barang siapa yang mendapatkan dari cahaya Al-Qad tersebut, niscaya mereka akan diangkat derajatnya, yang sebagaimana akan sejajar dari para waliullah, dari para sahabat-sahabat Nabiullah. Ingat, Syekh Hamad Abbas pun meridhokan semua tersebut perihal ini kepada cucu-cucu hambanya.
dan selalu mendoakan bahwasanya manusia tersebut adalah bagian dari golongannya. Masya Allah ya. Tugasmu, Blendos. Carilah manusia yang pantas. Bukan manusia yang sombong. Bukan manusia yang takut akan kehilangan duniawi. Saya tahu mereka takut dengan duniawi mereka. Asal kalian ingat, keberkahan tidak bisa dibeli dengan apapun. Ingatlah kalian, wahai cucu-cucu yang semuanya. Kalian lahir. Apakah kalian membawa harta benda? Begitupun kalian mati. Apakah kalian akan membawa harta benda? Resapi semua itu. Jika mungkin dulu para sahabat Nabi berperang untuk jalan kemakmuran bagi umat Islam. Mereka tidak membutuhkan harta benda. Yang mereka pikirkan berjalan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun manusia sekarang lebih berbeda. Mereka lebih takut akan kemiskinan, akan kekurangan. Apakah kalian menyadari dari sewaktu kecil kalian sudah diuji dengan harta benda, dengan rezeki yang begitu melimpah. Kalian masih kurang bersyukur. Bahkan di detik ini pun kalian masih diberi nafas. Ingat, wahai cucu-cucu saya semuanya ini. Sudah kedua kalinya haromah dari langit turun. Akan tunggu pada waktunya barang siapa yang mendapatkan haromah tersebut, niscaya akan mendapatkan keberkahan dari apa yang sudah dijanjikan. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Bahkan, perihal ini sengaja diturunkan dari para guru besar kami, para guru besar waliullah, atau mungkin yang kalian kenal dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Bahkan gurunya pun sudah mempercayakan perihal ini kepada manusia-manusia pilihan. Sungguh sangat beruntung. Apakah kalian masih
menjadikan duniawi ini sebagai hal yang bisa dibandingkan dengan haromah tersebut. Saya selalu berdoa, ya Allah, berilah petunjuk kepada cucu-cucu hamba, ya Allah. Saya berharap semoga cucu-cucu hamba mereka adalah salah satu dari penerima haromah tersebut, ya Allah. Berikan mereka kemuliaan, ya Allah. Hati yang tenang, ya Allah. Jadikan mereka manusia-manusia yang pandai bersyukur nikmat-Mu, ya Allah. Ya Allah. Jadikan mereka ahli dunia dan akhirat-Mu, ya Allah. Ledas. Jiang. Ikutlah bersama saya. Saya akan tunjukkan sesuatu. Jiang.